Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Dava Maulana Irfan, perwakilan dari kelompok 4 Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah. Perkenalkan ini ada anggota kelompok kami yaitu Anissa Hermalia, ada Dava Maulana Irfan, ada Desvi Cahya Intani, ada Devia Natasha, ada Ifda Roflianti, Muhammad Irsyad, Salsabila Nur Faiza, dan yang terakhir ada Tia Lutfiah. Sejarah lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sejak reformasi sampai saat ini sudah beberapa kali terjadi perubahan Undang-Undang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang pertama kali pasca reformasi adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Kemudian diganti menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-undang ini dilakukan perubahan menyangkut pelaksanaan pemilihan kepala daerah, tetapi substansi kebijakan pengelolaan pemerintahan daerah tidak mengalami perubahan. Terakhir adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang kemudian dilakukan perubahan dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2014. Perpu ini hanya membatalkan 2 pasal, yakni pasal yang mengatur pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Kemudian sejarah lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, memberikan perubahan yang sangat signifikan terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia, di mana pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung, yang merupakan konsekuensi perubahan tatanan kenegaraan kita akibat dari amandemen Undang-Undang 1945. Undang-undang ini pada dasarnya mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan desentralisasi. Perbandingan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Untuk perangkat daerah, pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terdapat Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdapat Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, dan juga Dinas. Selanjutnya terdapat pembagian urusan pemerintahan. Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, urusan pemerintahan hanya terbagi dua, yaitu urusan absolut dan urusan konkuren. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan menjadi 3 bagian yang terdiri dari urusan absolut, urusan pemerintah umum, dan urusan konkuren. Lalu terdapat perukunan urusan yang diwadahi dalam bentuk dinas. Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, urusan yang diwadahi dalam bentuk dinas terdapat 1. Bidang pendidikan, pemuda dan olahraga. 2. Bidang kesehatan. 3. Bidang sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi. 4. Bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika. 5. Bidang kependudukan dan catatan sipil. 6. Bidang kebudayaan dan pariwisata. 7. Bidang pekerjaan umum yang meliputi bina marga, pengairan, cipta karya, dan tata ruang. 8. Bidang perekonomian yang meliputi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, industri dan perdagangan. 9. Bidang pelayanan pertahanan. 10. Bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan darat, kelautan, dan perikanan, perkebunan, dan kehutanan. 11. Bidang pertambangan dan energi. Dan yang terakhir 12. Bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset. Yang kedua, keefektifan dan keefisienan penyelenggaraan pemerintah daerah harus ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global, dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Umum dan perlindungan masyarakat. Yang ketiga adalah karena pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi tenaga daerah kerja dan sehingga pariwisata. perlu diganti. 5. Komunikasi dan informatika, statistik dan persandian. 6. Perumahan dan kawasan pemukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, dan perhubungan. 7.
pangan, juga pertanian, memperhatikan serta beberapa kelautan dan keputusan perikanan. DPR 8. dan keputusan Lingkungan MPR. hidup dan kehutanan. Seperti Dan yang Ketetapan terakhir Majelis 9. Permusyawaratan Perpustakaan dan Rakyat kearsipan. Republik Indonesia nomor 4 garing MPR garing 2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 6 garing MPR garing 2002 tentang rekomendasi atas laporan pelaksanaan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, dan MA pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2002 dan keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 5 garing MPR garing 2003 tentang penugasan kepada MPR RI untuk menyampaikan saran atas laporan pelaksanaan keputusan MPR RI oleh Presiden, DPR, BPK, dan MA pada sidang tahunan MPR RI tahun 2003. Salah satu hal baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah pernyataan tegas tentang hak daerah menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah membawa perubahan yang signifikan terhadap desentralisasi dalam arti pendelegasian kewenangan di Indonesia. Salah satu perubahan yang tidak pernah diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebelumnya adalah daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Walaupun dalam prakteknya, sejak dahulu daerah telah membuat berbagai kebijakan daerah. Namun Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang pertama kali memberi penegasan hak daerah untuk menetapkan kebijakan daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ada perbedaan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, urusan pemerintahan hanya terbagi dua, yaitu urusan absolut dan urusan kongruen. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan terbagi menjadi urusan absolut, urusan pemerintahan umum, dan urusan kongruen. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, perangkat daerah provinsi adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Perangkat daerah kabupaten atau kota adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, dan badan, sedangkan perangkat daerah kabupaten atau kota terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, dan kecamatan. Selain perangkat daerah pada daerah provinsi dan kabupaten atau kota, terdapat Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP. Dengan demikian, ada perbedaan perangkat daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu munculnya inspektorat dan badan sebagai kelompok tersendiri yang masuk kelompok lembaga teknis daerah.